Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nanda Meladasti. Saya dari Prodi S1 Sains Data. Di sini saya bersama rekan saya yaitu Galandri Prayoga dari Prodi S1 Teknik Telekomunikasi. Dan di sini saya akan lakukan wawancara dengan saudara Gali Asri Prayoga. Kita mulai aja ke pertanyaan yang pertama. Jadi pandangan kalian sebagai mahasiswa terhadap lingkungan kampus yang dapat menjadi salah satu tempat terjadinya perundungan itu gimana sih? Kalau menurut saya sendiri ya Mbak, lingkungan kampus yang ideal itu mendukung perkembangan diri, justru bisa menjadi tempat terjadinya perundungan akibat kurangnya perlindungan gitu. Perilaku kekerasan seperti diskriminasi senior sama junior. Nah, terus sama masih sering terjadinya dan berdampak serius pada kesehatan. Nah, kesehatan mental tuh seperti kecemasan, rendah diri, dan keinginan melukai diri sendiri. Seperti itu ya. Kita lanjut pertanyaan yang kedua. Menurut kalian tuh apa sih faktor utama terjadinya perundungan di wilayah kampus? Nah, kalau menurut saya ya, faktor utamanya tuh pasti pergaulan mahasiswa ya. Itu tuh bisa juga dari penerapan peraturan, sama kesadaran individu, dan juga stigma sosial yang dapat memicu terjadinya perundingan. Itu untuk pertanyaan yang ketiga, apa sih harapan kalian sebagai mahasiswa terhadap keberlanjutan kasus perundungan fisik dan psikis kepada lembaga pendidikan apa? Yang pertama tuh pastinya pergaulan ya, dan pemberdayaan staf serta komunitas tertentu. Yang kedua itu pergaulan terhadap kebijakan tegas mengenai kode etika kampus dan sanksi. Dari pemanfaatan teknologi sebagai sistem pelaporan terdesak gitu. Itu, terima kasih Mas Gali atas waktunya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kakak sebagai mahasiswa terhadap lingkungan kampus yang dapat menjadi salah satu tempat terjadinya perundungan itu gimana Kak? Kalau menurut aku ya, kampus itu kan tempatnya orang-orang belajar dan berkembang. Tapi justru di sini itu bisa jadi tempat buat orang-orang itu pada bullying gitu. Kayak kekerasan, diskriminasi atau bullying antar senior ke junior mungkin, dan itu tuh bisa mengakibatkan mungkin dari korbannya bisa cemas mungkin, atau dia takut untuk kuliah lagi atau gitu. Terima kasih. Menurut Kakak, apa sih faktor utama terjadinya perundungan di wilayah kampus? Faktor utama sih pastinya dari mahasiswanya ya, dari pergaulan mahasiswanya, terus juga mungkin karena dari peraturan kampus yang kurang ketat gitu, terus juga stigma sosial yang dapat memicu perundungan itu terjadi. Oke, berarti ada pergaulan, peraturan, dan stigma ya Kak? Ya. Oke. Harapan Kakak sebagai mahasiswa terhadap keberlanjutan kasus perundungan fisik dan psikis kepada lembaga pendidikan itu apa Kak? Harapannya sih mungkin dari pihak kampus bisa ngasih peraturan yang lebih ketat agar bisa mengurangi perundungan tersebut. Terus juga mungkin dari pihak kampus bisa ngelakuin penguatan dan pemberdayaan staf dan dosen, dan juga kita bisa memanfaatkan teknologi untuk kayak bikin sistem pelaporan gitu, jadi korban itu bisa ngelaporin lewat sistem gitu. Terima kasih ya Kak. Oke, pandangan dari Mas Juri sendiri sebagai mahasiswa terhadap lingkungan kampus yang dapat menjadi salah satu tempat pembulian atau perundungan itu gimana Mas? Menurutku sih ini ya, tidak seperti semestinya kampus ini untuk belajar, tapi malah dipakai untuk perundungan gitu. Sangat mengecewakan sih. Mengecewakan ya? Tindakan-tindakan oknum seperti itu yang buat jadi kadang ada mahasiswa yang males gitu karena takut di perundungan tersebut. Jadi merugikan berarti ya dari Mas Juri itu tuh harusnya nggak ada gitu ya? Iya, sangat-sangat sekali merugikan. Oke. Nah, karena Mas Juri nggak setuju nih ada perundungan, tapi kalaupun terjadi menurut Mas Juri ini faktor-faktor apa sih yang menjadi penyebabnya ada perundungan di kampus? Biasanya sih yang paling utama banget tuh faktor pergaulannya sih. Pergaulan mahasiswa, terus individu-individu juga kan ini Mas kuliah nih banyak banget nih dari berbagai daerah, biasanya mungkin dari kebawaan kebiasaan daerahnya, terus juga adanya peraturan-peraturan kampus yang kurang diterapkan dengan baik gitu. Jadi mereka tuh cuek aja melakukan itu karena tidak takut akan dihukum. Berarti bisa jadi aturannya kurang tegas mungkin ya, kurang menyeluruh. Oke, nah terakhir nih Mas, harapan Mas Juri sebagai mahasiswa terhadap keberlanjutan kasus perundungan fisik dan psikis kepada lembaga pendidikan itu apa? Yang pengennya tuh gimana untuk lembaga pendidikan nih covernya? Yang pertama pastinya nih adanya penguatan dan pengembangan karakter sih ya.
serta komunitas tertentu itu adanya pengembangan karakter, sosialisasi, tindakan-tindakan yang baik dan tidak baik itu semestinya harus lebih banyak lagi sih. Oh gitu. Berarti lebih banyak aksi realnya gitu ya, Iya. buat biar nggak banyak bully lah ya. Oke deh. Kurang lebih itu aja sih Mas. Terima kasih ya pertanyaannya. Ya, terima kasih. Oke, terima kasih.